Pak Dedi, saya pengen bertanya nih Pak Dedi. Pak Dedi tinggal di sini tuh udah berapa lama sih Pak Dedi? Udah berapa tahun gitu? Saya ditinggal di gubuk ini. Di gubuk ini. Saya tinggal di gubuk ini udah hampir 5 tahun. Kurang lebih 5 tahun ya Ya, Pak Dedi. kurang lebih 5 tahun lah. Berarti ini mah tanpa ada penerangan listrik ya Pak Dedi ya? Ya nggak ada, ini kan hutan, Hmm, jauh ke kampung jauh. Berarti gelap-gelapan aja ya Pak Dedi di sini. gelap-gelapan. Ya, kadang-kadang paling kalau mau nyalain paling pakai ada apa gitu kan, pakai yang Cempor. akal-akalan di hutan gitu kan. Akar-akaran. Iya. Jadi Kadang-kadang pakai apa, bakar-bakaran kayu kalau mau terang gitu. gitu. Iya. Jadi seala kadarnya mungkin ya Iya, Pak Dede seala ya. kadarnya di sini. Tapi untuk misalkan kesibukan sehari-hari selain tadi panen singkong, apalagi Pak? Panen singkong atau labu gitu kan, itu waluh gitu kan, labu. Kadang-kadang buat makan aja, yang kalau dijual nggak bisa dijual kemana kan, jauh dari sini. Jauh dari sini ke pasar jauh kan, ke kampung jauh. Paling dimakan di sini. Jadi buat perbekalan sehari-hari ya. Sehari-hari kan kalau makan di sini kan cuman yang itu doang, yang buah-buahan itu yang paling, yang singkong, ubi gitu kan, yang kalau di sini. Susah berarti ya Pak Dede ya. Nah Pak Dedi, tapi maaf nih saya pengen bertanya, tapi mohon maaf apabila menyinggung perasaan Pak Dedi ya. Sebelumnya mohon maaf nih. Ya. Nah, saya kan dapat informasi dari Pak Adang, dari Adang Channel. Ya. Katanya Pak Dedi itu pernah sempat ikut pesugihan babi ngepet cina katanya. Nah, apakah, tapi maaf nih takut menyinggung nih. Ya, ya. Apakah betul Pak Dedi? Iya, saya dulu pernah mau ikut kesugihan babi ngepet ya. Nah, pernah mau ikut kesugihan babi ngepet, tapi saya membatalkan diri. Kenapa? Nggak jadi. Iya kan, yang dipinta tumbalnya itu harusnya yang dikasih sayang dengan aku, yang seperti anak atau istri, keluarga gitu kan. Orang yang paling disayang sama Pak Dedi. Iya, yang paling disayangi. Kan saya nggak mau kalau yang kayak gitu mah. Awal-awalnya itu Pak Dedi bisa tahu ada pesugihan babi ngepet itu dari siapa dan di mana lokasinya gitu? Ya waktu itu dari orang, tapi di gunung apa gitu ya, Pakidulan gitu kan. Daerah Ya, kidul, daerah mana? Pakidulan gitu. Oh, daerah. Terus ada kuncennya berarti Pak Dedi? Ya ada kuncennya. Berarti Pak Dedi sempat ke kuncen. Ya sempat kuncen itu. Tapi saya mengundurkan diri. Akhirnya ditutup. Saya mengundurkan diri karena nggak jadi ikut kesugihan, karena takutnya yang dipinta itu anak dengan istri saya. Oke, bentar Pak Dedi, ada siapa itu yang bawa sepeda motor? Wah, berani banget, hebat nih. Bawa sepeda motor ke sini. Matiin dulu. Oh, iya. Anjing kudil. Power ada power. Gimana Pak Dedi? Bisa dilanjut ceritanya Pak Dedi? Ya, nanti. Nah, mohon maaf teman-teman ya, tadi ada sedikit gangguan teknik. Ada para petani yang datang ke sini, sahabatnya Pak Dedi ya. Tadi soalnya manggilnya Pak Kudil sih ya. Pak Dedi ya ada keperluan sama Pak Dedi, jadi di skip dulu. Tadi tuh Pak Dedi kita bercerita sampai Pak Dedi mengundurkan diri dari ikut pesugihan babi ngepet. Itu gimana Pak? Bisa dilanjut ceritanya Pak? Ya karena itu mengundurkan diri dari kesugihan babi ngepet itu karena saya dipinta tumbalnya harus anak atau istri saya. Jadi saya mengundurkan diri karena nggak mau gitu kan. Oh, nggak mau. Nggak mau. Tapi kuncinya nggak marah Pak. Misalkan kan gini, misalkan Bapak nih, saya sebagai juru kunci tempat pesugihan. Ya. Bapak udah siap mau ikut pesugihan, mau ini. Tiba-tiba Bapak mengundurkan diri nggak jadi karena tumbalnya harus anak yang tersayang atau istri yang tersayang gitu. Nggak marah kuncinya tuh Pak? Ya marah itu. Dia Dia besar. ya marah. Karena nggak jadi ikut kesugihan itu. Berarti dia malah marah. Kok nggak jadi kesugihannya? Itu kan harusnya harus jadi, karena udah masuk ke alam itu, udah dimasukin gitu kan. Ya saya kan sayangnya ke anak saya dengan ke istri saya, nggak mau gitu kan. Gitu. Jadi saya mengundurkan diri aja Pak, karena nggak jadi lah, udah sampai di sini aja gitu kan. Terus ada konsekuensinya nggak bagi Pak Dedi? Misalkan ada
hukumannya atau gimana itu? Nah terus saya Heeh. dibilangnya Pak Kuncen itu, Nah. kamu karena nggak jadi ikut pesugihan ini harusnya kamu punya hukuman. Heeh. Karena punya hukuman itu kamu harus membersihkan diri lagi, Heeh. tapi kamu harus diamnya di gubuk dengan di hutan. Sendirian. Ya sendirian, jangan di rumah. Kalau ada, Oh. kalau di rumah pasti ada hal-hal yang nggak diharapkan dengan istri kamu atau anak kamu. Bilangnya Oh. gitu. Jadi asalnya Pak Dedi tinggal tuh di perkampungan Ya di perkampungan. sama anak istri. Iya. Kalau anak istri mah berarti sekarang juga di perkampungan. Ya di perkampungan. Kalau Oh. anak istri mah di perkampungan. Jadi Pak Dedi mah, jadi ini mah jadi dikhawatirkan kalau Pak Dedi tinggal di perkampungan, Iya. mungkin ya ada hal-hal yang tidak diinginkan Iya. ke anak dan istrinya Iya, iya, dari siluman atau hantu sosok-sosok Sosok- setan dari ya, babi ngepet tersebut, Iya. mungkin seperti itu. Iya Oh. pasti karena itu kan. Saya langsung di sini udah 5 tahun. Semuanya harusnya 10 tahun. Oh. Berarti 5 tahun lagi gitu kan. Rugi atau berarti Pak ya? Nggak Iya, jadi ikut pesugihan babi ngepet, terus disuruh tinggal di hutan, Iya. menyendiri lagi. Berarti sampai sekarang Kak sama anak istri belum ketemu? Dengan anak istri saya udah 5 tahun saya belum ketemu. Oh, Nggak tahu ada di rumah, nggak tahu pergi kemana gitu kan. oh gitu. Iya. Nah Pak Dedi, tadi kan kata Pak Dedi setelah Pak Dedi membatalkan gagal ikut pesugihan babi ngepet, mengundurkan diri karena tumbalnya harus anak dan istri ya Pak Dedi ya. Ya. Kan tadi juga ada hukumannya dari Pak Kuncen karena kamu membatalkan, kamu harus dibersihkan dulu tinggal di tengah hutan. Iya. Nah ketika Pak Dedi mau daftar itu, mau ikut pesugihan itu, emang ada ritual seperti apa sih Pak, semacam apa dulu gitu? Ya ritualnya semacam itu kan harusnya Hmm. tiap malam apa ya kesana saya itu kan Hmm. kumpul-kumpul gitu dengan kunci ngobrol-ngobrol biasa gitu kan. Ada ritual lain Nah. seperti dimandikan kah atau di apakah supaya nantinya bisa masuk ke kerajaan atau Ke itu jinnya? siluman. Gitu gimana tuh? Ya ada Hmm. ada dimandikan, kadang-kadang itu harusnya dimandikan makan apa gitu kan. Yang dimakan itu kan nggak tahu apa, yang nggak tahu dimakan apa gitu kan. Saya yang penting kan makanan itu harusnya dimakan aja dengan aku, karena kadang saya kan nggak mau Hmm. dimakan itu. Pak Dedi nggak tanda tanya itu yang dimakannya nggak tahu belatung Iya, atau nggak apa tahu gitu? apa gitu kan, nggak tahu, saya nggak tanya. Yang penting kelihatannya kalau nasi Dimakan aja. iya, kalau ikannya ikan dimakan aja. Jadi nggak tahu apa yang dimakan itu, Entah belatung. nasi atau belatung, Heeh. ikan atau semacam bangkai gitu kan, nggak tahu saya. Oh gitu ya Pak Dedi ya. Iya. Saya jadi ngeri gitu kan, jadi nggak jadi ikut ke sugihan itu. Udah tahu, jadi udah tahu yang dipintanya anak atau istri saya. Jadi saya Itu waktu mundurkan diri ikut pesugihan bersama istri atau sendiri Pak? sendiri. Sendirian. Kan Sendiri. kalau babi ngepet kalau lihat di TV-TV kan harus ada yang jaga lilin atau gimana. Nantinya gimana tuh Pak? Kalau misalkan Pak jadi nih Pak Dedi ikut pesugihan misalkan. Ya paling nyuruh istri, kalau istrinya mau. Kalau nggak mau takutnya gitu kan, saya pasti nggak mau dia Jadi Nah, Pak Dedi datang sendiri, datang sendiri tidak ke ada- tempatnya, tapi tidak ada persetujuan, ya belum belum ada persetujuan dari Heeh. istri, Heeh. belum diobrolin mau ikut pesugihan. Iya. Nah Pak Dedi, alasan utama nih Pak Dedi kenapa sih dulu tuh sempat pengen ikut pesugihan gitu? Kenapa? Kan udah dijelas-jelas pesugihan itu hukumnya haram ya Pak ya, Iya. dosanya dosa besar banget Iya. ya gitu istilahnya. Kenapa sih sampai mau ikut pesugihan itu? Karena hidup saya ini susah terus, maunya pesugihan itu, maunya kalau itu mah cepat-cepat kaya gitu kan, cepat kaya, mau banyak duit biar nggak susah gitu kan, jadi nggak disepelekan dengan orang lain. Jadi nggak dianggap remeh mungkin Iya. ya. Kalau jadi ikut pesugihan itu, Cuman yang dipintanya itu dengan kuncen itu harusnya anak atau istri saya. Jadi saya nggak mau mundurkan diri, jadi batalkan saja. kan mungkin Pak Dedi tahu lah sekilas kalau yang namanya ikut pesugihan pasti ada timbal baliknya yang namanya tumbal. Emangnya nggak tahu itu tumbalnya itu bakal ini waktu dulu waktu sebelum berangkat tuh. Taunya Iya. atau orang lain yang disulurkan Iya. di kita mah kan ada istilah ada disulurkan kan gitunya. Nah, itu gimana tuh? Ya emang nggak tahu awal-awalnya. Heeh.
nggak tahu dikirain yang mau dipinta atau orang lain atau yang lain gitu kan. Pegawai yang Ya, gitu. atau yang orang kerja gitu kan yang dipinta itu. Ternyata kok jadi anak aku dengan istri aku. Saya kan malas gitu. Jadi malas. Tapi itu berbatas gak Pak waktunya? Maksudnya waktu kekayaan kitanya kan kayak yang namanya pesugihan suka ada batas waktu, ada umurnya. Misalkan 10 tahun lah, 20 tahun lah kita bakal jatuh miskin lagi tuh. Kata kepala kuncinya Ya, gimana? kalau nggak bisa nerusin keluarga, kalau keluarga yang semuanya sepakat dari itu, kalau keluarga sepakat istri dengan anak pasti bisa diterusin. Kalau benar-benar kalau nggak sepakat berarti nggak bisa diterusin. Oh gitu. Cuman paling kalau umur kita cuman 10 tahun lagi paling 10 tahun. Kan? Jadi udah tahu sisa umur kita berapa tahunnya mungkin? Iya pasti dia kan udah tahu. Paling diberi waktunya gitu. Oh gitu. Waktunya. Oke. Nah itu kalau misalkan ini Pak, maaf ya, misalkan Bapak mungkin udah nanyanya mendetail mungkin ya ke Pak Kuncennya. Setelah misalkan Bapak ini jadi nih ikut pesugihan, terus anak yang dijadikan tumbal, apakah anak tersebut meninggal dunia atau dibawa ke kerajaan siluman tersebut Pak? Dia dibawa ke kerajaan. Kalau anak dibawa ke kerajaan, ya kalau tumbalnya istri pasti dibawa ke kerajaan. Di kerajaannya jadikan apa tuh Pak? Ya kalau di kerajaan ya pasti dijadikan yang macam-macam yang buat apalah gitu kalau di kerajaan itu. Buat pelayanan ya mungkin ya? Iya pelayan atau gimana gitu kan. Jadi ya teman-teman, untung Pak Dedinya tobat nggak mau ikut pesugihan. Saya sempat terpikir tadinya mungkin karena istilahnya kalau dalam bahasa Sunda mah poekeun ya Pak ya. Iya. Jadi pengen kaya dengan cara mendadak, dengan cara instan, memutuskan untuk ikut pesugihan. Namun alhamdulillah mungkin hati nurani Pak Dedi terbuka lagi. Iya. Kayaknya kalau ikut pesugihan, kalau tumbalnya kayak gini mah saya emang nggak mau mundurkan diri ya Pak ya. Iya, mundurkan diri. Terus gimana lagi, ada cerita lainnya lagi nggak Pak tentang pesugihan atau sudah? Cerita yang lain apa? Maksudnya Bapak ikut pesugihan mungkin yang belum diceritakan tuh apa, misalkan ada yang mau diceritakan nggak? Oh di sini? Enggak, tentang pesugihan gitu yang pernah Bapak alami ikut pesugihan terus mundur, atau cukup ceritanya atau masih ada lagi ceritanya? Ya kalau pesugihan mas sudah tutup berarti ya. Oh udah berarti ya Pak. Oke siap Bapak. Ya kalau diam di sini saya udah 5 tahun berarti. Kalau yang sering-sering yang kesini kalau malam itu ada banyak gitu. Oh jadi berarti ada sisi mistisnya Pak ya. Oke nanti itu mah di jangan video selanjutnya deh Pak lah. Nah oke teman-teman, mungkin untuk video kali ini cukup sekian ya, karena cerita dari Pak Dedi kan udah jelas, sudah mendetail banget. Pertamanya Pak Dedi ikut pesugihan karena pengen kaya dengan cepat, pengen kaya instan. Jadi memutuskan untuk ikut pesugihan ke daerah Pakidulan. Namun setelah bincang-bincang mungkin panjang lebar dengan Pak Juru Kuncinya, dipinta tumbalnya anak atau istri, dikira Pak Dedi tumbalnya itu orang yang bekerja di Pak Dedi atau orang terdekat Pak Dedi. Ternyata orang yang tersayang Pak Dedi. Jadi Pak Dedi enggak, kalau misalkan orang tersayang mah saya lebih baik tidak jadi ikut pesugihannya. Dan akibat membatalkan ikut pesugihan babi ngepet tersebut, kata Juru Kuncinya, Pak Dedi, kalau kamu pengen selamat, anak istri kamu pengen selamat, ya kamu harus tinggal menyendiri di tengah hutan. Kalau kamu tinggal di rumah bersama anak dan istri kamu, mungkin ada hal-hal yang tidak diinginkan, gangguan-gangguan dari setan atau siluman ke anak istri Pak Dedi. Jadi Pak Dedi demi menyelamatkan keluarganya, ya Pak Dedi tinggal di sini sambil bertobat mungkin Pak Dedi ya. Oke Pak Dedi, terima kasih atas waktunya. Semoga Pak Dedi selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberkahkan hidupnya Pak Dedi ya. Semoga tidak ada istilahnya gangguan lagi dari para siluman. Saya Kang Hakim pamit undur diri. Terima kasih yang selalu mensupport dan mendukung channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.